once, asked you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're just too Perkenalkan, good nama to saya be Indah true. Udria Kasamu Can't take my dari program eyes studi off ilmu of you. pemerintahan You'd be STPMD like heaven APMD inside. Yogyakarta. I wanna hold you so much. Baiklah, di sini As saya long akan as love menjelaskan is tentang alive. pertama strong state. And I thank Strong state God adalah I'm negara alive. yang mempunyai You're kontrol just too penuh good to be terhadap true. teori yang mampu menyediakan barang-barang publik berkualitas kepada warga Pardon the negara. way that I Kedua, stare. weak state There's nothing merupakan negara else kuat, to tetapi compare. karena The kendala side of kendala you leaves ekonomi, me weak. fundamental, There are no antagonisme words internal, left to speak, salah but arus, if you feel like I eksperimensi, feel, serta serangan please let dari me luar know mengakibatkan that it's negara real. tidak You're efektif just too good to dalam be true. menyediakan public Can't goods. take my eyes Yang off of you. ketiga, failed state. Pada dasarnya merupakan negara jatuh atau negara yang sedang mengalami kemunduran dalam menyediakan public goods. Yang keempat, collapse state. Pada dasarnya adalah negara yang sama sekali tidak mampu menyediakan public goods yang paling mendasar. Dan yang kelima, quasi state merupakan suatu fenomena di mana negara yang seharusnya bertindak otonom kebiri dalam mengendalikan oleh aktor-aktor yang merebut dan mengendalikan otoritas kewarganegaraan negara. Yang keenam, de facto state. Pada dasarnya adalah sebuah negara yang segera de facto memiliki otoritas dan menenangkan pemilu, tetapi sebenarnya hanyalah instrumen kepentingan dari sekelompok orang atau faktor bertindak untuk kepentingan sendiri dengan mengatasnamakan negara tersebut dan mengambil sumber daya negara. Dan yang ketujuh, shadow state merupakan cara negara atau daerah di mana negara dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan extra state yang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana indikator kemudian diimplementasikan dalam daerah saya. Pertama, tentang keamanan. Keamanan di Kabupaten Muna sendiri masuk dalam kategori weak state dikarenakan masih banyak terjadinya konflik antar desa dan antar masyarakat yang memperebutkan wilayah batas ataupun batas kebun. Hal ini bisa meruntuhkan kebersamaan. Yang kedua, kapasitas dalam menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan merata. Di daerah saya sendiri, khususnya Kabupaten Muna, masuk dalam kategori strong state. Mengapa? Dikarenakan sudah terdapat puskesmas dan rumah sakit umum dan dukungan di setiap desa untuk terdapat sarana produksi dan industri, sediaan farmasi dan alat kesehatan, adanya pelayanan untuk keluarga berencana, pelayanan imunisasi, perbaikan gizi bagi masyarakat. 3. Kapasitas dalam menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan merata. Pendidikan di daerah saya, khususnya Kabupaten Muna, masuk dalam kategori strong state dikarenakan sudah banyak sekolah yang dibangun di setiap kecamatan seperti SD, SMP, dan SMA, sehingga sudah banyak anak-anak yang menganyam pendidikan. Dan yang keempat, kapasitas dalam menyediakan jalan dan telekomunikasi. Jalan dan telekomunikasi di daerah saya, khususnya Kabupaten Muna, masuk dalam kategori strong state. Hal ini dikarenakan di setiap kecamatan jalannya sudah diaspal, bahkan di setiap jalan sudah diaspal, sehingga di sini memudahkan masyarakat itu sendiri dalam perjalanan. Dan terkait telekomunikasi, di Kabupaten Muna juga di setiap kecamatan sudah dibangun tower atau menara, sehingga jaringan komunikasi tidak terputus-putus atau lelet. Kelima, kapasitas dalam menjamin sistem uang dan perbankan yang stabil. Menurut saya di daerah saya ini masuk dalam kategori strong state. Mengapa? Karena di daerah saya sendiri sudah banyak perbankan dan ini dapat membuat masyarakat lebih mudah untuk menabung. Dan yang keenam, kesempatan ekonomi dan lingkungan bisnis. Di Kabupaten Muna sendiri masuk dalam kategori strong state. Hal ini dapat dilihat dari adanya minimarket, kios, dan toko pakaian, sehingga ini memudahkan masyarakat dalam membeli sesuatu sesuai dengan keinginannya. Dan yang ketujuh, kesediaan ruang publik. Ruang publik di Kabupaten Muna sendiri masuk dalam kategori weak state. Hal ini dikarenakan
tidak adanya ruang-ruang khusus untuk orang cacat dan untuk ruang publik khususnya untuk para lansia. Dan yang terakhir ke-8, kepegawaian dan pengaturan lingkungan. Di Kabupaten Muna sendiri, pengawasan dan lingkungan masuk dalam kategori Wake State. Mengapa? Karena hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang masih membuang sampah di sembarang tempat dan didukung lagi kurangnya jasa angkut sampah atau untuk tempat pembuangan sampah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tentang apa itu strong state, weak state, serta penjelasan bagaimana penerapannya di daerah saya. Jika ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been drinking,